nenek moyang kita adalah pelaut. Nenek moyang kita berjaya karena berhasil menaklukkan laut, memanfaatkan laut. Mengambil kearifan leluhur kita, saya melihat laut sebagai peluang, bukan sebagai hambatan. Maka itu kita menggagas tol laut. Tol laut adalah jalur pelayaran yang bebas hambatan, yang menghubungkan pelabuhan-pelabuhan di seluruh Indonesia, yang menghubungkan antar pulau. Dan setelah terhubung dengan tol laut, maka kita harapkan tidak ada lagi kelangkaan barang seperti kelangkaan sembako, kelangkaan BBM, kelangkaan semen. Dan kita juga berharap dengan tol laut, harga barang menjadi lebih murah di seluruh tanah air. Dengan laut, pemerataan ekonomi akan tercapai. Laut akan menjadi sumber kejayaan dan sumber kemajuan Indonesia abad 21. Ya, dalam 5 tahun ke depan, pemerintahan Jokowi JK akan membangun 24 pelabuhan sebagai infrastruktur tol laut. Selain membangun pelabuhan untuk mewujudkan tol laut, pemerintahan Jokowi JK juga akan membeli 609 kapal baru. Berikut data-data seputar proyek tol laut Jokowi JK. Pemirsa, konsep tol laut ternyata membawa hasil yang menggembirakan. Presiden Joko Widodo menyatakan harga sejumlah barang kebutuhan di daerah turun hingga 30%. Pada tahun ini, pemerintah akan menambah 7 rute dan 100 kapal di seluruh Indonesia. Pemerintah pun telah menambah 2 kapal Ro-Ro untuk memperlancar transportasi laut di wilayah Maluku. Jokowi mengungkapkan bahwa pemerintah pusat akan menambah kapal besar berkapasitas 1.500 gross ton untuk wilayah Maluku. Pemerintah juga nantinya akan memberikan pelatihan dan sertifikasi buku pelaut untuk meningkatkan mutu sumber daya manusia di sektor maritim. Untuk seluruh Indonesia, tahun ini akan tambah lagi 7 rute plus 100 kapal. Ya. Harga turun 23%. Dan kita harapkan harga terus turun. Ini tadi sudah dicek, harga turun antara 20% sampai 30%. Karena adanya rute-rute baru, adanya kapal-kapal baru, inilah yang kita sampaikan bolak-balik yang namanya tol laut.
mempercepat arus manusia, arus barang. Yang kedua bisa menurunkan harga-harga yang ada di pulau-pulau. Dan yang kedua juga mengupgrade, memperbaiki SDM yang berkaitan dengan kelautan, dan yang tadi berjajar di sebelah sana tadi, ini yang akan kita pilih untuk disekolahkan, untuk mendapatkan sertifikat, untuk mendapatkan buku. Salah satu terobosan yang menjadi program prioritas Presiden Jokowi adalah Tol Laut. Program ini menjadi bagian dari mimpi besar Jokowi menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Seperti apa progresnya hingga kini? Simak laporan berikut ini. Mimpi besar Presiden Jokowi mengembalikan kejayaan laut Indonesia perlahan terwujud melalui program Tol Laut. Hingga akhir tahun kedua pemerintahannya, setidaknya sudah 24 pelabuhan berupa proyek pengembangan baru dan ekspansi yang sudah mulai dan selesai dibangun. Selain itu, sudah ada 6 rute kapal terjadwal yang melayani 24 simpul tol laut itu. 5 dari 24 simpul tol laut itu adalah pelabuhan laut dalam atau deep sea port. 4 diantaranya yakni Pelabuhan Kuala Tanjung Medan, New Priok Jakarta, Teluk Lamong Tanjung Perak Surabaya, dan Newport Makassar sudah berjalan. Sisanya yakni Pelabuhan Sorong Papua Barat masih dalam proses finalisasi perizinan dan feasibility study. Pemerintah menargetkan pada tahun 2019 sudah terbangun 150 pelabuhan baru, 100 kapal, dan pembentukan 86 jalur laut. Meski sudah berjalan, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengaku proyek tol laut Presiden Jokowi masih harus dievaluasi, terutama terkait desain rute tol laut dan efektivitas pelayaran nasional. Karena sebagian rute yang berjalan selama ini melewati jalur yang sudah dilalui perusahaan swasta sehingga tidak efisien. Selain itu, ukuran kapal-kapal yang melayani simpul-simpul tol laut itu belum sesuai dengan arus logistik dan penumpang yang keluar masuk daerah yang dilayani. Berkaitan dengan tol laut, kami sadari kami belum sesuai dengan harapan Presiden untuk mendapatkan atau mengurangi disparitas harga. Karena memang dalam pengamatan kami ada beberapa yang harus dilakukan, di antaranya melakukan rerouting, melakukan pensyaratan kualitas okupansi, mengajak kerjasama departemen untuk menentukan pemain, baik mengisi di sini dan pemain di tempat asal. Kini kita akan tengok pembangunan tol laut. Ini adalah pembangunan transportasi laut dengan kapal atau sistem logistik kelautan. Tol laut ini menjadi salah satu program prioritas Presiden Jokowi untuk mengembangkan sektor kemaritiman. Ya pemirsa, program tol laut diharapkan dapat menurunkan ongkos logistik Indonesia sebanyak 7%. Dan sejauh ini seperti kita ketahui bahwa ongkos logistik di Indonesia adalah sebesar 14%. Angka ini jauh di atas angka logistik ataupun ongkos logistik di negara Jepang yang sejauh ini ongkos logistiknya hanya 4% saja. Dan harapan lain dari program tol laut ini adalah dapat menurunkan disparitas harga barang-barang komoditas yang ada di Indonesia bagian barat dan dibandingkan dengan harga-harga komoditas yang ada di Indonesia bagian timur, dan angkanya yang kemudian diharapkan akan turun adalah sebanyak 30%. PT Pelni Persero ditunjuk oleh Kementerian Perhubungan untuk menyediakan armada transportasi yang akan menggunakan jalur tol laut. Kapal Camaran Nusantara 1 ini adalah salah satu dari 6 armada yang melayani 6 rute ke seluruh Indonesia. Dan Camaran Nusantara 1 ini digunakan untuk mengangkut hewan ternak sapi dari Kupang, Nusa Tenggara Timur. Untuk jalur KM Camaran Nusantara 1, trip-trip sebelumnya kita telah melaksanakan jalur dari Tenau Kupang tujuan Tanjung Priuk. Karena mayoritas muatan ternak sapi berada di Tenau Kupang.
Seperti trip sekarang kita mengangkut lebih kurang 500 ekor ternak sapi dari Tenau Kupang tujuan Tanjung Priuk. Kemudian dari Tanjung Priuk setelah selesai bongkar kita tujuannya ke Cirebon. Di Cirebon kita sandar untuk perawatan mesin dan untuk kebersihan kandang ternak. Selanjutnya kita melanjutkan perjalanan ke Tenau Kupang kembali. Dalam 14 hari kita mengangkut sesuai kapasitas lebih kurang 500 ekor sapi. 28 hari kita bisa mengangkut 1000 ekor sapi. Pertama kita pengecekan itu dokumen sesuai dengan jumlah daripada sapi yang diangkut sama kapal Camaran. Sudah itu kita mengeluarkan itu KH3. Itu KH3 keterangan daripada muatan dari sapi tersebut yang ditandatangani sama kapten kapal nanti, bahwa keterangannya sesuai dengan dokumen KH9 yang dari daerah asal. Nah, kemudian setelah itu kita baru pengecekan fisik yang dicek sama teman-teman kita yang lain yang lagi ngecek di bawah. Nah, nanti bisa sama-sama kita lihat di bawah. Wah, kita ikuti proses pengecekan fisiknya yuk. Ya, hewan-hewan yang dinyatakan sehat siap untuk diturunkan dari kapal. Ya, pemirsa, saat ini sedang dilakukan persiapan sebelum hewan ternak yang datang dari Kupang, Nusa Tenggara Timur ini diturunkan di Pelabuhan Tanjung Priuk, Jakarta. Jadi ke 500 hewan ternak ini sudah dilakukan pengecekan secara intensif dan juga secara random oleh Badan Karantina yang kemudian bertugas di Pelabuhan Tanjung Priuk, Jakarta. Ketika memang sudah dinyatakan semuanya sehat dan semuanya siap untuk diturunkan ke 500 hewan ini, lalu akan kemudian diturunkan dan didistribusikan ke tempat-tempat pemotongan hewan yang ada di seluruh Jakarta. Mengenai penjadwalan, rupanya PT Pelni menerapkan sistem penjadwalan yang efisien pula. Ya, pemirsa, seperti bus Transjakarta, armada kapal Pelni yang kemudian melayani rute jalur tol laut akan tetap berangkat walaupun tidak membawa muatan di dalamnya. Ini memungkinkan jarak antara satu kapal dengan kapal berikutnya tidak memerlukan waktu tunggu yang kemudian lama. Ini akhirnya membuat pengusaha yang kemudian ingin menjual komoditasnya dan mendistribusikannya ke banyak daerah di Indonesia tidak perlu menunggu waktu lama, dan ini akan memperkecil kemungkinan kekosongan komoditas yang ada di daerah-daerah tujuan. Lalu berapa banyak ya armada yang dikerahkan untuk melayani distribusi berbagai komoditas di seluruh Indonesia? PT Pelni ditugaskan oleh pemerintah untuk menjadi operator transportasi di tol laut. Jadi Pelni menjalani 6 rute penugasan tol laut, kemudian 1 rute kapal ternak dari Nusa Tenggara Timur ke Jakarta. Nah, dari 7 rute kapal tol laut yang kami laksanakan ini, ya alhamdulillah sudah cukup baik okupansi atau tingkat isiannya. Untuk kapal ternak, alhamdulillah sekarang selalu penuh, ya rata-rata 500 ekor ternak dari NTT ke Jakarta. Kami mengikuti pemerintah. Kalau pemerintah membuat kapal lagi, kemudian kami akan mengoperasikan, kami siap. Untuk khusus kapal ternak tol laut, itu dari Tanjung Priuk ke NTT, itu dalam keadaan kosong. Kalau memang muatannya ada yang ke Surabaya atau Cirebon, dia akan singgah ke tempat muatan-muatan. Tapi selama ini lebih sering muatannya langsung ke Jakarta. Rupanya dengan tol laut, banyak pengusaha yang merasakan manfaatnya. Salah satunya adalah Kang Ferry. Jelas kalau kita pakai kargo biasa, itu lebih kurang 5-7 hari. Kalau dengan tol laut ini langsung dari NTT kita sampai di sini cuma 4 hari. Dan dari segi harga transportnya, yang biasa kita habis lebih kurang di 1.500.000 sampai 1.800.000, dengan tol laut ini mungkin bisa terpangkas hampir 60-70%-nya. Tol laut ini saya bayar cuma 320-330 ribu. Dengan kargo dan transport nanti dari Surabaya sampai ke Jakarta, biaya kita 1,5 juta sampai 1,7 juta. Program tol laut ini ya
saya rasa memang harus diperbanyak juga, harus ditambah. Mudah-mudahan kuota ini bisa disesuaikan dengan jadwal tol laut ini sehingga tidak ada kuota kosong. Ya, seperti banyak diharapkan, semoga pembangunan infrastruktur di berbagai sektor terus digenjot oleh pemerintahan Jokowi JK. Jangan sampai pembangunan merata di seluruh Indonesia hanya menjadi dongeng semata. Kerja, kerja, kerja. Menteri Perhubungan Budi Karya memastikan jumlah rute tol laut akan ditambah pada 2017. Hal ini menjadi bagian dari visi Kemenhub di Outlook Transportasi 2017. Menhub Budi Karya menjelaskan penambahan rute tol laut dilakukan karena tol laut terbukti menekan disparitas harga. Selain itu, tol laut juga dianggap vital karena menjadi bagian dari nawacita Presiden Jokowi. Sebelumnya wacana penambahan rute tol laut sudah mengemuka beberapa waktu terakhir. Rencananya disiapkan biaya 380 miliar rupiah untuk penambahan tol laut. Kemenhub nantinya akan menggandeng pihak swasta untuk mengurangi beban anggaran. Selain itu, Kemenhub juga akan memperbaiki sistem pengangkutan agar kuota dapat dimaksimalkan. Selama ini tol laut itu hanya sampai ke Timika, Morike, Tebiri, tapi belum sampai ke kota-kota kecil seperti Ilaga, Cinak, Boke, Mamit dan sebagainya. Oleh karenanya kita memberikan subsidi. Jadi ini ladang baru bagi Inaka ya untuk mendapat subsidi.